Pagi ini renungannya lucu banget. Seperti kayak judul di video ini, ya. Judul dari renungan itu adalah buat kamu yang dalam tanda kutip ngerasa jalan di tempat. Di belakangan ini saya lagi ngerasa hal yang sama gitu. Ngerasa kayak gak ada progres dalam hidup. Ngerasa bukan kemajuan yang terjadi, malah kemunduran yang terjadi. Ngerasa kok hidup gini-gini aja. Saya gak puas dengan keadaan saya setiap hari, tapi saya juga jadi lupa bersyukur gitu. Dan ayat hari ini adalah Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Kita tahu ada lagunya, lanjutan berikutnya adalah apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan memegang tangannya gitu. Sebab Tuhan memegang tangannya. Itu ayat 24-nya gitu. Dan hal itu juga terjadi sama saya gitu. Oh, wow, dalam banget. Ayat ini ngingetin saya bahwa kadang kenapa sih kita ngerasa kita jalan di tempat? Alasan utamanya adalah karena kita ngeliat orang lain. Kita ngeliat progresnya orang lain, sampai kita lupa sendiri bahwa supaya mereka bisa berartiin progres seperti itu, mereka harus punya proses yang kita nggak tahu. Sayangnya kita cuma pengen progresnya doang, tanpa prosesnya. Tapi kerjaan yang kita lakukan bukannya berproses, tapi berprotes. Kalau kalian juga lagi ngerasa hidup kalian lagi jalan di tempat, sadar gak sih? Kita gak mungkin bisa jalan di tempat. Kenapa? Karena bumi berputar. Jadi walaupun kamu berdiri, lantainya enggak. Lantainya terus muter. Dan kalau kita sadari hal itu, pilihan kita cuma dua gitu. Antara maju menuju arah yang kita tuju, menuju tujuan kita gitu ya, atau semakin jauh. Pilihannya ada di tangan kita. Maukah kita mengambil keputusan untuk berjalan ke arah yang kita mau, atau kita membiarkan bumi ini berputar dan mungkin aja menjauhkan kita dari tujuan yang kita mau. Makanya kadang yang lebih penting daripada punya tujuan adalah punya tujuan yang sejalan dengan Tuhan. Anggapannya kalau misalnya tujuan kamu sejalan sama Tuhan dan bumi berputar sesuai aturannya Tuhan dan berputarnya sesuai dengan arah yang kamu pengen tuju gitu. Basically kamu diem aja nyampe. Kasarnya kamu diem aja, kamu lagi di eskalator lah, di apa itu namanya kalau di Singapura ada eskalator yang datar. Nah itu kayak gitulah. Ada orang yang posisinya kebalik karena arahnya menjauhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ada juga orang yang cukup diem aja nyampe. Bahkan kalau mereka berjalan di atas conveyor belt tadi itu, nggak tahu eskalator apa sebutannya yang datar. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Semakin cepat juga mereka nyampe, karena ya kasarnya dengan jalan biasa yang tanahnya diem, mereka jadi cepat nyampe nya. Ditambah tanahnya gerak searah mereka, otomatis hidupnya akan semakin cepat nyampe nya. Kadang kalau kita ngerasa jalan di tempat, balik lagi pertanyaan adalah seperti ini. Pertama, apakah kita beneran jalan atau enggak? Gerak atau enggak? Mungkinnya kita cuma berdiri di tempat itu karena kita tidak mencoba merubah diri kita, nggak coba memperbaiki, nggak coba melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi atau lebih dekat dengan tujuan kita. Atau mungkin arah kita itu salah.
arah kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan udah sediakan buat kita. Karena ya kita harus sadar gitu, kita ini orangnya terbatas, manusia terbatas. Saya nggak bisa terbang, kalian juga mungkin nggak bisa terbang gitu ya. Kalau kita nahan nafas juga ada waktunya, nggak bisa berenang kayak ikan gitu kan, ada insangnya. Dan masih banyak hal lain keterbatasan kita. Kita masih mesti makan, masih mesti minum. Tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas. Terus kita mau kasarnya melawan arah hidup yang Tuhan tak terbatas ini tanemin buat diri kita. Rasanya gak mungkin. Rasanya ya pointless lah, gak guna gitu. Buat apa sih struggle melawan Tuhan yang luar biasa? Ujung-ujungnya kita tahu gitu, Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. Terus buat apa kita ngelawan? Sama lah kita kayak, kita kan udah jadi orang tua gitu. Kita tahu yang terbaik buat anak kita. Kita bingung kadang-kadang kok anak kita ngelawan, kok dia ngerasa dia lebih pintar daripada kita yang ya ngingetin makan deh, sekedar ngingetin makan. Kadang saya juga masih suka struggle sama Mev gitu. Kadang dia disuruh makannya susah gitu, entar dulu nanti ini segala macem. Padahal dengan dia makannya cepet, nanti bisa punya banyak waktu untuk main, bisa punya banyak waktu untuk ngobrol sama saya dan segala macem. Tapi kadang kita suka ngeyel. Jangankan sama orang tua, jangankan sama sesama, sama diri sendiri aja suka ngeyel gitu. Kita kadang udah tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan, tapi nggak kita lakukan. Saya ngomong ini bukan ngomong ngatain ke kalian gitu, tapi ngatain ke diri saya sendiri. Karena saya juga kadang suka bebal gitu. Udah tahu apa aja yang harus dilakukan gitu. Harus bikin konten lebih banyak lagi, harus lebih masarin diri lagi, harus terus melatih diri, harus terus siapin produk-produk yang lebih bagus lagi, mulai posting lagi. Ya, basically udah tahu apa aja yang harus diusahakan. Tapi masalahnya tidak menjalankan usaha tersebut. Ujung-ujungnya ya merasa jalan di tempat. Ya mungkin ini juga reminder buat kalian-kalian yang ngerasa, aduh kok saya jalan di tempat. Ya mungkin memang satu, kurang geraknya, kurang usahanya. Kedua, mungkin kita juga arahnya salah. Sehingga ya kayak di eskalator deh, kamu pengennya naik tapi kamu pilih eskalator yang turun. Ya effortnya lebih susah daripada kamu pilih eskalator yang naik dan kamu pengen naik. Sesimpel itu. Cukup aware and align. Cukup sadar dan meluruskan jalan kamu sama jalan yang Tuhan udah sediakan. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. Ya, jujur ini ngebantu saya. Jadi thank you yang udah nonton sampai 9 menit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Eskal Wija. Tuhan Yesus memberkati. Bye.